Pada pagi hari ini kita bersyukur kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kalau kita hadir di dalam rumah Tuhan dan Tuhan ada di sana atau di dalamnya, tentu segala sesuatu yang kita harapkan ke depan, segala problem yang kita hadapi dari waktu ke waktu, itu semuanya pasti akan mudah diselesaikan. Tuhan pasti akan memampukan kita dan Tuhan pasti akan memberikan jalan-jalan keluar di dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita lalui, kita hadapi dari waktu ke waktu. Saya akan berbicara tentang tenang, jangan takut. Jadi boleh dikata kata yang lain dari jangan takut itu adalah tenang, tetap tenang. Ya, kalau kita berbicara tentang kondisi ketakutan yang seringkali melanda kehidupan ini, itu ada kalanya kondisinya itu begitu berat, begitu bahaya, begitu buruk. Itu yang kita coba elaborasi, kita coba lihat di dalam perjalanan dari murid-murid Tuhan di Tasik Galilea yang terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Nah, sekarang kalau kita mencoba untuk mencari tahu tentang penyebab manusia hidup dalam ketakutan, sebab ketakutan itu sepertinya merupakan suatu kondisi yang seperti menjebak manusia untuk berada di lingkungannya atau berada di dalamnya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak manusia, itu kita pikir bahwa kita sedang berjalan pada jalan-jalan yang baik, tetapi ternyata kemudian kita sadar bahwa perjalanan kita itu bukan berada pada sebuah perjalanan yang baik. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1, itu yang beberapa kali pada waktu Natal itu saya bahas tentang ini. Tapi coba kita lihat di sini, ayat ini berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi kita akan melihat tentang bangsa-bangsa yang sebelum ada sinar terang, sebelum ada Kristus Yesus, ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau di luar itu, perjalanan kita itu adalah berjalan di dalam kegelapan. Walaupun sebenarnya kita mungkin kelihatannya berhasil di dalam semua apa yang kita rencanakan, pekerjaan, keluarga dan sebagainya, tetapi perjalanan kita pada dasarnya itu di dalam kegelapan. Lalu kemudian bukan cuma berjalan di dalam kegelapan, tetapi disebut berdiam di dalam kekelaman. Berdiam di negeri kekelaman. Nah, situasi dunia itu sebenarnya tidak pernah menjadi baik. Walaupun modern, walaupun maju kelihatan, walaupun kita bisa ke kota-kota besar dan kemudian kita bisa melihat tentang bagaimana hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dahsyat, begitu pesat,
bagaimana perkembangan dunia bisnis dan perdagangan itu begitu luar biasa, tersedia mall, tersedia tempat-tempat hiburan, tetapi ternyata kita tetap berada di negeri kekelaman. Pada tahun-tahun ini, khususnya pada tahun ini, itu semua bangsa-bangsa yang tadinya dianggap sebagai bangsa yang maju, itu mulai merasa bahwa mereka sedang terperosok ke dalam suatu kondisi kehidupan politik, ekonomi yang menjadi semakin buruk. Presiden kita saja itu telah memberikan suatu kewaspadaan kepada kita, warning untuk kita memasuki tahun 2023. Bahkan secara terbuka beliau yang seharusnya memberikan harapan-harapan kepada bangsa kita, kepada masyarakat Indonesia, terpaksa harus menyampaikan suatu warning, satu informasi yang sangat berat bahwa kita akan memasuki tahun yang penuh dengan kegelapan. Jadi ini ya, itu tidak biasanya seorang kepala negara itu menyampaikan suatu kondisi yang sangat buruk di depan. Biasanya optimis berbicara tentang bahwa kita akan memasuki hari depan yang penuh dengan harapan dan luar biasa, sudah ada rencana dan sebagainya. Tetapi beliau harus menyampaikan sebuah kondisi karena dia telah melihat tentang semua bangsa itu sedang terjebak kepada satu sikap baik politik maupun ekonomi itu seperti sedang menyeret bangsa-bangsanya, negaranya kepada kondisi yang semakin berbahaya pada hari-hari yang akan datang. Kalau saya mencoba mempelajari tentang apa yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam kegelapan, ya, berjalan di dalam kegelapan, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kata kegelapan itu kosek. Kata kosek itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris disebut misery atau penderitaan. Jadi berjalan di dalam kegelapan itu artinya berjalan di dalam penderitaan. Berjalan di dalam penderitaan. Bahkan diterjemahkan ke dalam death, kematian, sorrow, kesedihan. Jadi berjalan di dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak sukai, tetapi kita sedang berada dalam sebuah perjalanan meninggalkan tahun 2022 yang juga tidak baik. Masuk pada tahun 2023 itu akan menjadi lebih buruk dan lebih berbahaya. Yang kalau kita berbicara tentang bagian yang berkaitan dengan diam di negeri kekelaman, itu ditulis, ya, kalau saya tulisin diam di negeri kekelaman itu Salmawet. Itu ada beberapa kali saya tekankan Salmawet. Salmawet itu ditulis shadow of death, bayang-bayang kematian, yang sangat erat dengan kondisi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Itu diterjemahkan dengan calamity. Calamity itu artinya bencana. Kita menghadapi banyak bencana dalam tahun ini atau bulan-bulan terakhir ini. Ada banyak bencana yang sedang terjadi. Bencana di stadion apa itu, di Malang itu memang kota juga, kota kan Malang, jadi ada calamity di sana. Baru kemudian di Taiwan, di Seoul, di Korea Selatan, dan ada banyak lagi di India. Itu bencana, belum lagi bencana alam, ya. Motor kasihan dipakai baik-baik, tiba-tiba pedok karena roboh pohon, demikian mobil, bencana. Dan itu adalah gambaran-gambaran tentang kita sedang berjalan dan tinggal di dalam kondisi yang sangat berbahaya seperti ini, ya. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur karena ketakutan itu dapat diatasi, seperti yang dialami oleh murid-muridnya dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan yang
sebenarnya perjalanan itu adalah inisiatif Tuhan, supaya murid-murid itu melakukan satu perjalanan dengan menggunakan perahu atau kapal melintasi Tasik Galilea. Dan dijelaskan di sana, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Ya, kalau kita memperhatikan, bahkan kondisi yang dihadapi oleh murid-murid ini, itu kondisi yang begitu berbahaya sekali. Padahal kita yakin sekali bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya di dalam keadaan-keadaan yang mereka sedang hadapi, yang dianggap itu membahayakan kehidupan. Murid-murid dalam perjalanan tiba-tiba topan badai, gelombang itu kemudian berkecamuk, dan itu seolah-olah mau menenggelamkan perahu murid-muridnya, sampai murid-muridnya itu bisa binasa di sana. Tapi Tuhan datang. Jadi kita harus memiliki suatu keyakinan, walaupun kita berjalan di dalam kegelapan, bahkan tinggal di negeri kekelaman, Tuhan pasti ada. Yang harus kemudian kita lakukan suatu koreksi di dalam sikap iman kita. Kita harus yakin dan mengenal keberadaannya yang tidak mungkin jauh dari kita. Sayang sekali murid-murid ini itu salah menilai kehadiran Kristus. Justru mereka menjadi takut dengan kehadiran Kristus. Mereka pikir itu adalah hantu. Nah, ini adalah hal yang membuat murid-murid menghadapi satu keadaan yang bisa sangat luar biasa bahayanya kalau Tuhan kemudian menjadi tersinggung dengan sikap murid-muridnya yang setelah beberapa tahun bersama-sama dengan dia, lalu kemudian mereka menganggap dia itu adalah hantu. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat Tuhan tersinggung. Tapi Tuhan tahu keberadaan murid-muridnya. Mereka itu masih perlu untuk lebih mengenal dia dengan benar dan dengan baik. Dan kita lihat bahwa di dalam keadaan seperti inilah kemudian Tuhan berkata kepada mereka itu supaya mereka tenang. Jadi ketakutan bisa saja membuat kita tidak bisa mengenal kehadiran Kristus. Kalau kita tidak suka beribadah, bersekutu seperti ini, padahal Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian kita menjadi acuh tak acuh atau tidak suka beribadah, itu sama dengan kita salah menilai keberadaan Kristus. Kita akan terjebak pada ketakutan yang lebih dalam lagi. Maka itu, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lebih suka beribadah, karena hanya dengan demikianlah kita bisa mendapatkan jaminan untuk kita bisa tenang. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Untuk kita bisa mengatasi ketakutan, hidup di negeri kekelaman yang penuh dengan bencana dan begitu hal yang luar biasa, atau berjalan di dalam kegelapan, ya, berbagai ancaman-ancaman buruk bisa terjadi, berbagai gejolak itu akan terjadi seperti murid-murid. Hanya ada satu cara untuk kita bisa tetap berjalan, yaitu kita mendengarkan pernyataan dari Tuhan. Tenang. Kapan kita bisa mendengar perkataan dari Tuhan untuk membuat kita tenang? Yaitu kalau kita suka beribadah, kalau kita suka membaca firman Tuhan, kalau kita suka berdoa. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa dengan tenang berjalan, ya, berjalan di tengah-tengah kondisi yang buruk ini. Karena dalam perjalanan itu, menurut Nabi Yesaya, terang itu bersinar, sehingga orang lain di dalam kegelapan, tetapi kita sudah memiliki satu jalan keluar karena sinar terang daripada Tuhan itu menyinari perjalanan kita. Kita tinggal di negeri penuh bencana, kita tidak akan takut, kita akan tenang. Karena apa?
kemuliaan Tuhan, atau Tuhan hadir dengan jaminan-jaminan yang sangat luar biasa. Tenang itu, jangan takut. Dalam beberapa ayat yang kita bisa lihat di sini, dalam Yosua 1 ayat 9 itu, Yosua itu adalah budak atau hamba dari Musa. Lalu kemudian diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel, untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa saja sukar, ya, dia ragu untuk membawa bangsa ini masuk ke sana. Itu sebabnya, ya, pada 40 tahun sebelum Yosua pimpin ini bangsa Israel, Musa itu mengutus 12 murid, 12 utusan itu ke sana. Lalu kemudian kesimpulannya mereka tidak bisa masuk. Ketakutan ini bangsa Israel. Musa jadi bingung, sukar sekali. Musa seorang pemimpin besar, seorang yang hebat, yang berpengalaman, mempunyai pengetahuan yang tinggi. Itu saja susah sekali untuk dapat membawa bangsa ini dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian. Lalu sekarang 40 tahun kemudian diberikan kepada Yosua, supaya dia harus bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Menurut informasi 40 tahun yang lalu, itu tentara-tentara di sana perkasa-perkasa, bagaikan raksasa, kuat dan hebat-hebat, kota berkubu. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Berjalan di negeri kekelaman, di kegelapan, ya. Kita tidak usah takut. Kenapa? Tuhan beserta. Terang Tuhan bersinar. Kegelapan akan sirna di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Itulah keuntungan kita percaya kepada Tuhan. Maka itu Yosua kemudian benar-benar sangat percaya diri, karena dia punya Tuhan yang menyertainya dan menyertai bangsanya. Dan dia berhasil membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Dalam ayat yang lain, dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini pegang baik-baik kebenaran ini. Tuhan berjanji, bahkan dikatakan dalam perjanjian-perjanjian seperti ini, dia bersumpah tentang ini, ya. Kalau sekarang banyak itu anak muda, sumpah, kita sekarang sudah melewati sumpah pemuda. Nah, Tuhan begitu tegas berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau meninggalkan kita, maka mari kita dekat dengan Dia. Mari kita datang beribadah. Apapun resikonya mungkin, kita ambil resiko itu, karena kita ingin berjalan bersama Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa tenang. Ya. Apa yang di sini, apa yang akan kita lakukan supaya bisa tenang dalam meneruskan hidup kita pada saat ini, yaitu kita sudah ada pada bulan November dan kemudian to be December. Akan masuk pada Desember, artinya the last month of this year. Bulan terakhir, kita akan masuk pada tahun 2023 yang dikatakan oleh Mr. Jokowi, itu kegelapan di depan. Oh Tuhan, kita yakin tidak mungkin kita akan kecewa dalam perjalanan, karena kita berjalan bersama Tuhan. Ini adalah kebenaran. Apa yang akan kita lakukan kalau begitu supaya kita tetap tenang? Yang pertama itu adalah hidup di dalam doa. Haleluya. Perbedaan sekali antara Yesus dan murid-murid. Ya. Pada waktu murid-murid berangkat, Yesus naik ke atas gunung dan dia berdoa di sana. Setelah Yesus melayani orang banyak, itu setelah dia memberi makan 5.000 orang, setelah dia memberikan banyak pelayanan sehingga orang sakit sembuh dan orang mati bahkan dibangkitkan,
Ya, murid-murid melakukan perjalanan, lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke bukit dan kemudian menyendiri dan dia berdoa di sana. Dia berdoa. Dia berdoa di sana dan itu menjadi perbedaan. Jadi murid-murid berjalan dalam perjalanan di danau, Yesus berdoa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa lihat. Dia berdoa dengan maksud bahwa dia berdoa supaya murid-muridnya itu bisa selamat dan bisa tenang dalam perjalanan. Karena dia tahu melintasi Tasik Galilea, ya, Tasik Tiberias, itu resiko untuk kena gelombang itu sangat tinggi. Apalagi pada waktu itu bulan-bulan di mana angin topan dan hujan badai itu begitu cepat terjadi dan begitu terus-menerus terjadi. Jadi dia tahu. Maka itu dia berdoa. Itu memberikan suatu teladan kepada kita. Kalau kita akan melakukan sebuah perjalanan, maka kita tahu akan ada banyak risiko. Dalam perjalanan rumah tangga, perjalanan bisnis, perjalanan usaha dan pekerjaan kita, kita tahu ada banyak risiko yang bisa menghadang kita. Berdoalah. Haleluya. Karena Yesus berdoa, murid-murid bisa selamat dari bencana. Yesus berdoa, ya, murid-murid nyaris tenggelam dikatakan. Badai begitu dahsyat. Karena dia berdoa, maka kemudian dia bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan murid-muridnya. Dia datang kepada murid-muridnya dan memberikan ketenangan. Jadi kalau kita berdoa, maka kita akan tahu kondisi yang kita hadapi bagaimana, dan kita akan tenang karena Yesus bersama dengan kita. Ini yang kita lihat bahwa murid-murid menghadapi berbagai situasi kondisi, dan kemudian mereka bisa dilawat oleh Tuhan, dan kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian kita lihat pada bagian kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kehidupan kita yang penuh dengan risiko dalam perjalanan kehidupan kita yang seperti ini. Di dalam bagian kedua yang saya mau katakan, itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Jadi berdoa, Yesus memberikan teladan supaya kemudian dia bisa mengatasi masalah itu. Lalu kemudian percaya kepada firman Tuhan, itu adalah suatu respons yang harus disikapi atau diambil oleh murid-muridnya. Di dalam keterangan ini, jangan pernah terpengaruh oleh masalah yang sedang terjadi, sekalipun itu buruk dan kurang baik keadaannya. Ya, kita harus yakin bahwa setiap problem dan setiap masalah yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluar. Atau paling kurangnya kita harus yakin Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasinya. Maka itu yang harus kita lakukan itu adalah seperti ini. Dalam Ayub 42 ayat 2, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya. Itu dalam Roma pasal 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Dalam Ayub 40 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kita harus sangat yakin kepada firman Tuhan atau kepada Kristus Yesus. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, bahwa firman-Nya itu tidak mungkin gagal. Kalau dia telah berkata kita adalah orang-orang menang, kalau dia berkata bahwa tenang, maka kita jangan takut dengan apapun yang sedang kita hadapi. Karena kita pasti akan melihat ke depan kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia punya rencana besar pada kita. Dan itu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia punya rencana kepada gereja itu luar biasa. Dia ingin gereja itu bertumbuh dan makin kuat dan makin berhasil dari waktu ke waktu. Apapun resikonya, seperti
murid-murid dalam perjalanan, itu bencana besar, itu sedang mengancam mereka. Tapi Yesus ada di sana. Karena Yesus akan memberikan ketenangan dan kemampuan kepada murid-murid untuk dapat melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi berbagai gejolak kehidupan yang penuh dengan ancaman, berjalan di dalam kegelapan dan tinggal di negeri kegelapan itu. Bagaimana? Kita harus tahu bahwa sinar kemuliaan Tuhan dan terang Tuhan itu ya akan kita alami, itu adalah supaya, yaitu dengan cara kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan pada masalah. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Ya, kalau kita mengikuti kisah yang ada pada perikop itu tadi, pada waktu kemudian mereka tahu itu adalah Yesus, karena pertama mereka pikir itu adalah hantu, mereka makin ketakutan. Tapi Yesus bilang, tenang, aku ini, jangan takut. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia itu adalah Yesus dan jangan takut, Petrus langsung mengambil inisiatif. Kalau engkau memang itu Yesus, ajaklah aku untuk mendekat kepadamu. Artinya kalau mau datang kepada Yesus, atau mendekati Yesus, atau kemudian bisa berada bersama dengan Yesus, itu artinya dia harus mengambil langkah, mengambil tindakan. Nah, kalau dia akan mengambil tindakan untuk mendekati, karena Yesus tetap ada di sana, dia ada di atas air di sana, artinya Petrus harus berjalan meninggalkan perahu. Di danau itu meninggalkan perahu artinya pasti akan berjejak di atas air. Itu resikonya pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Nah, ada kalanya kita kemudian berpikir, kita mungkin bisa tenggelam dengan kondisi ini. Kita diancam oleh berbagai gelombang dan gelora kehidupan. Kita berada pada masa-masa yang buruk. Kita akan tinggal di negeri kekelaman. Itu perjalanan gelap. Tahun 2023 gelap. Tetapi Tuhan bilang, aku di sini. Haleluya. Aku ada di tahun 2022. Aku juga pasti ada di tahun 2023. Petrus kemudian berkata, aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita memiliki satu sikap yang sama seperti Petrus, itu artinya satu sikap yang sangat percaya mujizat pasti terjadi. Dan betul, Petrus meninggalkan perahu. Haleluya. Kalau dia meninggalkan perahu, artinya dia harus berada di air. Logika itu pasti dia tenggelam. Karena berat jenis kita itu, kalau kita ada di atas air, kita pasti tenggelam. Tapi Petrus menatap dia dan percaya itu adalah Yesus. Haleluya. Pada waktu dia tinggalkan perahu, wah, dia rasa dia ada di atas air. Di sana Yesus di atas air, di sini Petrus ada di atas air. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, dan kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan melihat berbagai mujizat pasti terjadi. Hal-hal yang secara logika kita pasti juga akan mengalami bencana, mengalami masalah yang berat, dan kita pasti akan tidak bisa hidup dengan tenang. Ya, itu kemudian bisa terselesaikan karena pandangan itu tertuju kepada Yesus. Jadi saya kurang tahu ada berapa langkah Petrus berjalan di atas air. Tetapi kalau kita lihat bahwa perjalanan itu kemudian membawa Petrus berpaling ke kiri dan ke kanan. Mungkin pertama dia berpaling kepada murid-muridnya dengan ponggah, dia bilang, lihat, siapa gua? Sama dengan Yesus. Dan kadang-kadang kita setelah melihat mengalami mujizat besar, kita menjadi sombong. Pendeta setelah berkhotbah dan hebat, banyak orang datang dan disembuhkan, atau itu banyak kali pendeta menjadi sombong. Nah, kalau sudah jadi sombong, itu gampang tenggelam.
Apalagi kemudian kalau kita ada masalah dan kita lihat kiri kanan. Coba kita lihat apa yang menjadi keterangan di sini. Dalam Matius 14 ayat 29 sampai 30, kata Yesus, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita berjalan ke arah Yesus dan pandangan kita kepada Yesus dan Yesus berkata, datang, mendekatkan pada Yesus, itu kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Saya kurang tahu saudara sedang mengalami apa pada hari-hari ini. Mungkin ada yang sakit, ada masalah, ada berbagai situasi yang kita anggap sukar sekali untuk bisa diatasi. Kita lihat pada Yesus. Yesus bilang datang. Artinya kalau kita mendekat pada Yesus, kita akan mengalami mujizat. Dia datang mendekat, dia berjalan di atas air. Mustahil. Tapi itu jadi, itu diceritakan di sini. Berjalan di atas air. Cuma dalam keterangan selanjutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam dan berteriak. Jadi ini, ketakutan itu jangan kemudian menguasai pikiran kita. Itu sebabnya jangan alihkan pandangan ke arah yang lain. Walaupun ada ancaman-ancaman berbahaya, ada gelombang yang sangat besar, pandang saja kepada Yesus. Saudara yang bisa hadir dalam kebaktian seperti ini, saya yakin Tuhan tahu. Saudara sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Kita akan berhadapan dengan berbagai situasi yang sangat berbahaya di hari-hari terakhir. Tetapi kita akan berjalan melampaui berbagai kondisi dan situasi yang sangat buruk. Yesus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Air pada waktu itu tidak tenang. Tapi air itu sedang bergelora. Masih bergelora. Karena Yesus belum berkata kepada air supaya tenang. Dia masih bergelora. Artinya mereka berada di atas gelora. Ada gelora, ada ancaman, ada berbagai situasi yang buruk. Tapi Tuhan akan mengantar kita berjalan di atas kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun. Asal kita tetap memandang kepada Yesus. Tapi kemudian kalau kita terpengaruh dengan memandang keadaan yang buruk, keadaan yang mengancam, dan situasi ekonomi yang begitu lemah, dan kemudian kita seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup pada bulan ini, bulan depan, dan sebagainya, kita mungkin bisa tenggelam. Kita bisa tenggelam karena ketakutan mulai menguasai kita. Padahal Tuhan berkata, jangan takut. Artinya ketakutan, gelora itu ada, tetapi kita harus tenang. Jangan takut. Petrus kemudian ternyata pada waktu dia melihat ke kiri, ke kanan, pada gelora kiri, kanan, dia kemudian menjadi ciut nyalinya. Segera pada waktu dia menjadi takut, dia seperti terperosok ke dalam air, tenggelam. Tapi puji Tuhan, dia berteriak kepada Yesus, Tuhan tolong. Karena itu adalah cara untuk kita bisa luput lagi dari kondisi yang sangat buruk. Segera Yesus mengulurkan tangan. Setiap kali kita berada pada situasi yang sangat berbahaya dan kita pikir kita tidak berbahaya, berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong. Maka Tuhan pasti akan mengulurkan tangan. Ya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Masalah hanyalah sebuah bayangan katanya, yang tampaknya besar. Jika kita memandang pada Yesus, maka masalah itu menjadi kecil sekali. Kadang-kadang kita pikir bahaya ini. Petrus tenggelam, tapi pada waktu dia berseru, Tuhan tolong, masalah itu dapat dibereskan langsung oleh Tuhan. Tangan Tuhan memegang tangan Petrus, lalu kemudian mereka kembali ke perahu. Artinya apa? Bahwa Petrus karena bersama dengan Yesus, karena Yesus pegang tangannya, dia kembali berjalan di atas air. Amin. Saya akan mengajak kita supaya benar-benar kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara suka datang beribadah, saudara mau dekat dengan Tuhan, itu akan gampang. Tuhan memegang tangan kita, lalu kemudian akan mengantar kita meninggalkan nanti tahun 2022, masuk pada tahun dengan penuh kegelapan lagi di sana. Tidak peduli, kita akan berjalan di atas air bersama dengan Yesus berjalan di atas air. Kembali ke perahu.
Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Dan kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita akan terproses makin lama makin kuat dan makin teguh. Maka mari kita terus mendekatkan diri dan berjalan bersama Yesus, dan percaya kepada firman-Nya yang tidak pernah gagal. Janjinya itu pasti akan digenapi. Kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir saya akan sampaikan, milikilah keberanian. Jangan takut dan singkirkanlah setiap kebimbangan. Haleluya. Memang situasi dunia itu bisa membuat kita goyang gitu. Tapi sekali kita telah menerima Yesus, tetap dengan Yesus. Sekali kita telah mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan kemudian berani bertindak. Petrus itu berani bertindak dan mengalami mujizat besar. Memang dia kemudian menjadi lemah, tetapi kemudian dia minta kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Maka itu Petruslah yang kemudian dibawa di dalam perjalanan yang luar biasa. Satu demonstrasi bahwa gelombang laut yang biasa menelan perahu-perahu dan semua para nelayan pada waktu gelombang itu terjadi, itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada Petrus dan Yohanes, kepada Petrus dan apalagi kepada Yesus. Maka itu beranilah. Kita lihat di sini dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini pemazmur ini memiliki suatu sikap iman yang sangat kokoh dan luar biasa. Dia bilang, walaupun semuanya berubah, gunung-gunung bisa tercampak ke dalam laut, segala sesuatu bisa kacau, bisa calamity, bisa bencana lebih bencana. Kita sangat percaya, kita tidak akan takut, karena kita punya Tuhan. Sama dengan pemazmur. Kenapa dia menjadi seorang hebat? Itu karena dia adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Kata jangan takut di sana itu sering diucapkan oleh Yesus untuk memberikan semangat, ya. Itu adalah ucapan-ucapan artinya supaya kita jangan dipengaruhi oleh kegelapan. Jadi orang berjalan dalam kegelapan itu takut, apalagi tinggal di dalam kekelaman. Kalian dalam bencana itu menjadi takut. Bencana tetap akan ada. Dunia itu makin lama makin buruk. Kita tidak bisa menghindar dari sana karena kita tinggal di dalam dunia ini. Tapi kita jangan takut. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya. Kalau kita berjalan dengan iman dan bukan berjalan dengan penglihatan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan dari kemenangan kepada kemenangan. Contoh Rasul Petrus, dia berjalan dalam kemenangan. Lalu kemudian pada waktu Tuhan ada di dalam perahu, dia langsung menghardik angin dan gelombang tenanglah. Kalau gelombang, angin, badai itu bisa mendengar dan mengikuti apa kata Tuhan menjadi tenang, bagaimana dengan kita yang punya logika, punya pendengaran yang baik? Mari kita mengambil sikap yang sama, bahwa kalau gelombang menjadi tenang dan semua menjadi tenang, maka kita juga akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan tenang dan tidak ada yang dapat mengganggu-gugat kita lagi. Kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Murid-murid langsung kembali sampai ke darat dan kemudian mereka bersyukur. Cerita ini kemudian dicatat sebagai satu kisah yang sangat menakjubkan, bahwa bencana itu dapat diselesaikan hanya oleh perkataan Tuhan. Tenang.
Saya percaya saudara kalau berhadapan dengan satu kondisi dan situasi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga saudara yang buruk, kata ini supaya saudara ingat, tenang. Haleluya. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang pasti akan menolong kita. Maka itu mari kita makin mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat dan luar biasa yang telah tersedia di hadapan kita. Karena Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, haleluya. Kami tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Kami sadar bahwa kami berhadapan dengan berbagai ancaman, mara bahaya, bencana, kecelakaan, situasi-situasi yang buruk, yang bisa berpengaruh pada keadaan usaha, pekerjaan, bahkan rumah tangga kami, pribadi kami dan sebagainya. Haleluya, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Terima kasih, kami akan terus berdoa. Kami akan mendekatkan diri pada Tuhan. Kami akan sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin kami adalah orang-orang yang beruntung, bahwa terang Tuhan telah menyinari jalan kegelapan itu. Dan sinar kemuliaan Tuhan telah memberikan kepada negeri kekelaman itu satu suasana yang baru. Kami adalah suatu masyarakat, komunitas umat Tuhan yang melihat terang Tuhan, kebesaran kasih setia Tuhan, yang akan menuntun kami dari perjalanan, dari kemenangan kepada kemenangan yang lain.